Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian subuh dimulai, terlebih dahulu akan saya sampaikan pengumuman pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan dilaksanakan tanggal 4 atau tepatnya hari Kamis ba'da Isya dengan penceramah Bapak Haji Ustadz Sopyan SAG MPD dari Kepala Kemenak Kota Tarakan. Diharapkan kepada jamaah untuk menghadirinya. Diharapkan dengan hormat kepada jamaah untuk menghadirinya. Untuk kelancaran peringatan Maulid diharapkan per kakak membawa keikhlasannya. Per kakak keikhlasannya untuk membawa 5 kotak kue. Per kakak membawa 5 kotak kue. Demikian pengumuman disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Muttaqin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi rizki yang halal, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, dan dimudahkan untuk beramal soleh dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita aturkan salat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara pengajian ini, marilah kita berdoa sejenak bersama-sama supaya kondisi di negeri kita ini tetap aman. Karena hari ini sampai tadi malam kita lihat berita di berbagai kota-kota besar, terutama di Jakarta, yang tadinya demo damai tapi sudah melewati batas, sudah terjadi penjarahan dan lain sebagainya. Dan tentunya itu bukan
agenda tujuan daripada demo yang tadinya itu memang untuk menuntut keadilan dan koreksi, tetapi sudah terlalu jauh ya. Mungkin ada pihak-pihak yang sudah ikut nimbrung di situ ya, sehingga suasana itu menjadi tidak terkendali. Karena tidak mungkin mahasiswa itu demo sampai malam jam 1 jam 2, tidak mungkin ya. Ataupun mungkin yang rakyat yang polos-polos begitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para pemimpin kita supaya bisa mengambil kebijakan yang adil, kemudian sehingga masyarakat nanti juga bisa menerima dan mereka kemudian mendapatkan keadilannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan malam pagi hari ini yaitu agar lelah itu menjadi ibadah. Agar lelah kita, capek kita, baik capek fisik atau pikiran kita itu menjadi ibadah. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah capek? Semuanya capek, bahkan hari-hari capek. Apalagi yang kerja dari pagi sampai sore. Mana yang tidak capek? Ada di sini yang tidak capek kerja? Kerja yang paling enak apa di sini? Bapak-bapak? Hah? Yang paling enak di sini? Anggota dewan. Capek enggak? Capek juga. Bahkan sampai lari-lari ke luar negeri tuh, rumahnya dibakar ya. Nah, itu bukan hanya capek fisik, capek pikiran juga ya. Apalagi yang kerjanya kerja keras, banting tulang, seperti tukang buat batu bata ya. Nah, itu luar biasa capeknya ya, tapi kuat, sehat ya. Nah, katanya itu kalau pas kurban itu ngangkat 1 ekor kaki belakang, 2 orang 3 orang tidak kuat. Tapi diangkat sendiri kuat, padahal tubuhnya kecil ya. Nah, karena apa? Ya, semua orang itu pasti merasakan capek. Apalagi bapak-bapak yang kerjanya itu pagi sampai sore. Bahkan yang duduk-duduk pun capek. Kerja yang duduk di kantor capek enggak? Ya, jujur ya, capek juga. Ya. Apalagi yang di lapangan. Nah, apalagi di lapangan. Bahkan kerjaan yang menurut kita enak, uangnya banyak, seperti dokter ya. Nah, dokter itu tinggal duduk, berdiri, nanti periksa pasien pakai yang di telinga itu. Ya. Apa namanya Pak Amin itu? Yang di telinga itu? Apa? Stetoskop. Stetoskop. Ya. Ya. Nah, pokoknya itu. Pokoknya itu cuman berapa menit, berapa kata sudah berapa? 300.000, 500.000. Nah, sehari berapa pasien? Itu belum obatnya ya, belum obatnya. Cuman dikasih tulisan oret-oret yang kita tahu bacanya enggak tahu ya, tulisan apa kan begitu. Tapi ternyata mereka itu juga mengeluh, capek juga ternyata. Ya, capek juga, apalagi ibu rumah tangga, ibu-ibu. Ya. Ngurus suami, kan? Ngurus anak, ngurus rumah tangga, itu kan capek juga. Nah, makanya Bapak-bapak Ibu sekalian, nah bagaimana supaya capek itu nanti itu ada nilainya. Makanya tidak ada di dunia ini orang yang tidak capek, tidak ada. Tidak ada. Ya, baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman semua capek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki." Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Di sini manusia berarti apa? Ada yang muslim, ada yang bukan muslim. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, semuanya ya ayyuhal insan.
Ya, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu bekerja. Kadihun itu adalah kerja sampai lelah, itu namanya kadihun. Ya. Kalau kerja tidak sampai lelah, tidak namanya kadihun. Ya. Jadi kalian itu kerja itu sampai lelah, sampai capek. Ya. Makanya tadi jujur, siapa yang kita kalau kerja itu tidak capek, duduk saja capek. Ya. Kadihun, kadhan, yang kerja itu sampai capek, sampai lelah. Wong jangankan kok kerja, tidur aja lelah ndak? Tidur lelah juga, capek. Ya. Semuanya. Tetapi kadhan sampailah ila rabbika, yang nanti kalian itu kerja itu akan mengantarkan kalian kepada Tuhan kalian. Ila rabbika kadhan famulakih. Jadi capeknya kita itu nanti sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah. Itu capeknya itu sampai di sana. Jadi kalau belum bertemu dengan Allah, capek itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai capeknya itu. Ya, tetapi bedanya apa? Nanti kalau orang beriman itu capeknya tadi itu bisa menggugurkan dosa. Capeknya bisa mengangkat derajat. Capeknya bisa mengantarkan ke surga. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dia capek, dia lelah, dia sakit. Tetapi nanti ujung-ujungnya endingnya apa? Dia tidak dapatkan pahala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ini adalah gambaran orang-orang yang tidak beriman. Amilatun, mereka bekerja, beramal. Nasibah, sampai capek, sampai teler, sampai tidak bisa bangun. Siapa? Orang kafir. Amilah, kerja. Nasibah, sampai capek. Tapi akhirnya apa? Mereka capek, tasla naron hamiyah. Ujung-ujungnya mereka masuk ke dalam neraka. Maka jangan sampai capek kita yang sehari-hari ini, karena kita kerja, karena kita beramal, tapi capeknya kita ini nanti justru masuk ke dalam neraka. Ya. Ini dalam surat Al-Ghasyiyah jelas ada orang yang capek, tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mengantarkan ke surga, malah mengantarkan ke neraka. Orang maksiat itu capek. Umar bin Khattab ketika mendapati pendeta Nasrani itu sudah sampai rambutnya putih, janggutnya putih, sudah tua, renta, maka Umar pun menangis melihat pendeta tersebut. Ditanya, "Wahai Umar, kenapa aku menangis?" "Aku teringat ayat ini. Hal ataka haditsul ghasyiyah." Orang-orang kafir, mereka itu sudah lelah. Mereka berjuang, mereka berdakwah, tapi bukan dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka tidak menikah, sampai sudah tua renta, rambutnya putih, janggutnya putih, tapi apa? Penderitaan mereka itu justru tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka. Ibadah mereka sampai tidak nikah, ya kan? Sampai kemudian tidak makan ini, tidak makan ini, tidak makan itu. Lelah mereka, capek mereka. Tapi capeknya dalam rangka untuk menuju ke neraka. Maka dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya ibadah kita, capek kita itu bernilai ibadah. Ya. Lelah kita itu bernilai ibadah. Maka yang harus kita perhatikan apa?
yaitu niat. Ya, sholat tuh capek enggak? Sholat, jujur kita sholat capek enggak? Capek. Baca Quran capek juga kan? Capek. Nah, sekarang olahraga itu capek enggak? Olahraga capek. Main tenis capek. Siapa yang hobi olahraga? Nah, maka supaya capek kita olahraga, tenis kita, lari kita, yang hobi sepeda ada enggak ini juga? Ada. Itu capek. Nah, sekarang gini, maka yang supaya capek kita itu tidak hanya sholat saja, tapi itu amalan-amalan yang lain bisa mendapatkan bernilai ibadah pahala. Maka adalah yaitu niat. Maka para ulama mengatakan an-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu membedakan antara adat atau kebiasaan dan ibadah. Niat. Tadi sholat ibadah enggak? Pasti itu ibadah. Kalau kita kerjakan, kita capek, lelah, dapat pahala. Sekarang olahraga. Olahraga itu adat, kebiasaan atau ibadah? Kebiasaan. Ibu-ibu masak itu adat atau kebiasaan? Kebiasaan. Kenapa itu kebiasaan? Karena orang Islam maupun orang kafir kan juga sama-sama olahraga. Ya. Ibu-ibu yang di rumah masak, itu ada orang yang non muslim itu juga masak juga. Nyuci, mereka juga nyuci. Maka itu adat. Tapi adat kebiasaan itu bisa menjadi ibadah kalau ada niatnya. Diniatkan ibadah. Olahraga. Ya, saya niat olahraga biar sehat. Karena apa? Allah itu mencintai mukmin yang kuat. Akhirnya dia olahraga, lari, jalan, jogging. Tapi niatnya itu yang tadinya adat kebiasaan, karena diniatkan ibadah, maka itu menjadi ibadah. Dan capeknya kita olahraga, lelahnya kita olahraga dinilai apa? Mendapatkan pahala. Ya, tidur adat atau kebiasaan? Kebiasaan. Tapi kalau kita niatnya tidur dalam rangka untuk ibadah, saya nemu tidur siang hari supaya nanti malam bisa sholat malam. Maka tidur kita itu dicatat sebagai ibadah, bahkan bisa berlebih-lebih. Apa berlebih namanya? Double. Di atas double itu apa namanya? Triple. Di atas triple apa, Pak? Hah? Apa? Triple, vopel. Bahkan satu ibadah itu bisa berlipat-lipat, tidak hanya triple, vopel gitu, fivepel gitu ya. Nah, misalnya tidur tadi. Tidur itu kan ibadah. Pengajian ibadah bukan? Ibadah. Masuk ke masjid ibadah bukan? Ibadah. Nah, sekarang subuh ini kita tidur di sini sambil doa, Bismika Allahumma ahya bisika amut, itu ibadah bukan? Nah, double banyak ini. Ya, tapi bukan pada tempatnya pagi-pagi tidur ya, enggak. Nah, maka itu yang pertama apa? Bahwasanya apa? Supaya lelah kita, capek kita itu mendapatkan pahala, maka diniatkan ibadah semuanya. Maka kalau kita seperti itu semenjak kita bangun tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana, sampai nanti kita tidur kembali lagi, itu dinilai ibadah selama 24 jam. Tidak hanya sholat saja ibadah. Nanti kita kerja di rumah, ibu-ibu di rumah, apalagi ibu-ibu capek. Capek mana sih ibu-ibu dengan bapak-bapak kalau kerja? Hah? Ibu-ibu kelihatan enggak, kerjaannya enggak kelihatan, tetap capek juga kan? Coba bangun tidur, nyuci, ya kan? Enggak nyuci dulu ya apa? Nyapu. Setelah nyapu, masak, ya kan? Setelah masak apa? Nyuci. Setelah nyuci selesai? Belum. Nanti jemur. Jemur
Kering selesai? Enggak, nanti dia apa? Setrika. Selesai nanti setrika? Belum, nanti disusun di lemari, dilipat. Ya. Nanti suaminya ngambil tuh yang paling bawah langsung ditarik gitu ya. Yang atas tidak diangkat, akhirnya apa? Nah, sudah capek, ngambilnya sembarangan. Masih mending diambilkan dari ngambil sendiri. Nah, itu diem aja Pak Haji Amin, diem. Ya. Itu capek. Nah, ya. Nanti capek itu akan bernilai ibadah atau tidak tergantung nanti yang ketiga nanti. Yang kedua. Kalau tidak sabar, muring-muring, apa muring-muring? Tahu muring-muring? Marah-marah. Nah, sudah capek-capek nyapu, masak, ngelipet, dikotori, ngambilnya berantakan semua, marah. Maka lelahnya itu akan tidak dapat pahala. Ya. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu belum nanti kalau misalnya punya anak, ya, punya anak yang masih kecil, ya, malam-malam harus bangun, anaknya ngompol, ya kan? Bangun, bapak itu ibunya. Nanti anaknya sudah tidur, giliran bapaknya yang bangun. Maka kalau itu tidak diniati dengan ibadah, itu akan mengeluh, akan ngersulo, ya. Sehingga fisiknya capek, hatinya juga capek. Ya. Maka dengan seperti ini harapannya apa? Harapannya walaupun fisik kita lelah, tapi hati kita juga tidak lelah. Walaupun kita lelah, tapi wajah kita masih bisa bersenyum. Walaupun lelah, tapi kita masih senang. Walaupun lelah, kita tetap bahagia. Kenapa? Ini kita niatkan itu untuk ibadah. Ya, ibadah. Jadi itu bapak-bapak, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah niatkan itu semua untuk ibadah. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat. Yang punya kesehatan, manfaatkan waktu sehatnya itu untuk apa? Untuk beribadah, sholat, supaya mendapatkan akhirat. Yang punya harta, yang punya uang, manfaatkan uang tersebut untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Yang punya tanah-tanah kosong, tanah-tanah tidak bermanfaat, gunakan dia untuk mendapatkan pahala akhirat ini, wabtagi. Jadi gunakan karunia Allah yang diberikan kepadamu untuk mendapatkan akhirat. Apa yang kita mau miliki, apa yang diberikan Allah kepada kita itu gunakan untuk kepentingan akhirat. Karena dunia itu sebentar. Dunia itu sebentar. Rasulullah kan mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Tidak akan lama kita. Yang sudah 30-an tahun itu paling sudah separuhnya, berarti kan? Separuh. Kalau sekarang umur 50 tahun, kalau meninggalnya kita 63 tahun, tinggal berapa tahun? 13 tahun. Tidak lama 13 tahun itu. Apalagi yang sudah umur 60 tahun. Ya, tinggal 3 lebaran lagi nanti dihitung. Ya, 3 lebaran itu. Satu persatu jamaah di sini sudah meninggalkan kita. Ya, yang terakhir Bapak yang sering di pojok itu ya, bapaknya Pak Sopyan. Kita tinggal nunggu. Nunggu. Maka wabtagi tadi. Wabtagi, gunakan apa? Termasuk apa yang diberikan kepada kita, termasuk aktivitas kita tadi. Aktivitas kita, kegiatan kita, kita gunakan supaya bisa mendapatkan kampung akhirat. Wabtagi fima ataqallahu daral
akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan lupa kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Itu jangan dilupakan. Tapi sisanya silahkan untuk kepentingan akhirat, kan begitu. Sisanya. Makanya Ibrahim bin Adham pernah kita sampaikan kemarin ya, kalau tidak salah, itu dialog dengan muridnya Syakik Al-Balqi. Gurunya mengatakan, wahai Syakik Al-Balqi, bagaimana kondisimu? Baik, alhamdulillah. Kemudian gurunya berkata, bagaimana kalau kamu diberi rizki? Dia mengatakan, saya bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana kalau kamu tidak diberi rizki? Saya bersabar. Bagus kan? Diberi rizki, bersyukur. Tidak diberi apa? Sabar kan? Bagus itu. Tapi apa kata gurunya Ibn Adham? Kalau kamu seperti itu tidak beda dengan anjingku. Hanya dilihat, kita lihat anjing di tempatku. Anjing punya majikan, sama majikan dikasih makan. Anjing itu kalau dibaiki, dikasih makan, dia akan setia. Dia akan bersyukur kepada majikannya. Dia akan menjaga majikannya, bentuk syukur. Anjing. Ya. Berarti kalau kita itu diberi karunia tidak bersyukur, lebih buruk daripada apa? Anjing. Anjing saja bersyukur ketika diberi makan. Kita manusia tidak bersyukur. Ya. Ya. Nikmat itu banyak. Yang kedua, apa tadi? Ketika tidak diberi dia sabar. Ya sudah, tidak diberi kok sabar. Nah, anjing juga sama. Ketika anjing itu majikan ditinggal majikannya pergi berhari-hari tidak dikasih makan, dia tetap setia di situ, masih menjaga rumahnya, bahkan menunggu kepulangan tuannya. Itu anjing. Diberi dia bersyukur, terima kasih, tidak diberi dia sabar. Jadi kalau kamu itu diberi bersyukur dan tidak diberi itu bersabar, yaitu tidak beda dengan anjing. Iya enggak? Tapi sudah bagus kan? Sudah bagus itu. Lalu muridnya bertanya, kalau Anda wahai guruku bagaimana? Maka gurunya menjawab, ya guru beda dengan murid ya. Beda levelnya, ilmunya beda. Maka guru mengatakan, kalau aku diberi, aku akan berbagi. Jadi kalau aku diberi, aku ambil kebutuhanku dulu, sisanya aku bagikan. Itu gurunya, Ibrahim bin Adham. Ya. Kadang-kadang kita itu tidak punya berangan-angan, nanti kalau saya punya rezeki mau ini sedekah ini. Sudah dapat rezeki apa? Tidak jadi. Justru beli ini, beli itu, kan begitu. Ibrahim bin Adham, kalau saya diberi, saya akan berbagi. Setelah kebutuhan saya terpenuhi. Dan kalau saya tidak diberi, saya bersyukur. Justru bersyukur tidak diberi. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa tadi? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, maka yang pertama apa tadi? Supaya lelah kita itu mendapatkan pahala, niatkan segala aktivitas kita itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan tadi. Jadi nilainya itu ibadah semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam itu bisa bernilai ibadah. Asal ada niat. Gitu ya. Yang kedua, supaya lelah kita mendapatkan pahala, yaitu harus sabar. Ya, tadi yang pertama niat, yang kedua sabar. Maka ada orang sakit diberi musibah, itu justru menambah dosa. Tapi ada juga orang yang sakit justru apa? Menggugurkan dosa. Bedanya mana? Bedanya di mana? Ada yang sakit bisa menggugurkan dosa, ada sakit justru bisa mendapatkan dosa. Bedanya di mana? Nah, ya betul. Bukan penyakitnya,
Kalau penyakit berat dapat pahala, kalau penyakit ringan kayak Panu tidak dapat pahala, bukan ya? Tapi adalah sikap kita dalam menyikapi musibah tadi. Ada orang sakit, ngeluh terus, dia dapat pahala, dia justru malah mendapatkan dosa. Ekonomi sedang sulit, cumanya mengeluh aja, tidak terima dengan takdir. Apa namanya? Tidak dapat dosa. Tidak dapat pahala, tapi dapat dosa. Tapi kalau sabar, ya, maka kalau orang sabar itu bisa menggugurkan dosa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang kita hafal, surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi minal ju'i wa naqsil amwat wasamarat, ya, wabasyiris sabirin. Dan sungguh kalian akan dicoba dengan sesuatu minal khauf, rasa takut. Takut besok makan apa, takut besok jualannya laku atau tidak, ya kan? Takut apalagi masa depan seperti apa nanti, ini ekonomi lagi lesu, katanya Indonesia gelap gitu, apalagi ya. Ya, itu takut, dan kita akan diuji dengan ketakutan seperti itu. Ya. Minal khauf wal ju', juga lapar. Baik itu lapar karena tirakat. Nah, lapar karena tirakat itu berarti apa? Kayak puasa. Memang dia niatnya untuk tidak makan. Ataupun mungkin lapar karena tidak ada yang dimakan. Ya, dan itu kita akan diuji seperti itu. Ya. Wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta, tidak punya uang, ya kan? Sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak cukup. Ya. Ada yang dari kecil sampai sekarang ternyata tidak kaya-kaya juga. Kata orang tuh roda berputar ya. Tapi kok masih di bawah terus tidak naik terus, berarti tidak berputar ya berarti ya. Ada yang seperti itu. Nah itu apa? Ujian. Ya. Minal amwal wal anfus. Wal anfus ini juga berarti apa? Jiwa, tidak punya teman. Itu juga sama, wal anfus. Dijauhi teman. Ya, ada acara yang lain diajak di WA, saya tidak diajak, tidak punya teman itu. Itu ujian. Wasamorot, buah-buahan paceklek bisa. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, berilah kabar mereka dengan sabar. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar ketika ditimpa musibah tadi. Maka dengan sabar ini itu akan mendapatkan pahala. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa inna lillahi wa inna lillahi? Maksudnya kita milik Allah. Maksudnya innalillah, kita milik Allah itu saya adalah hamba dan engkau adalah Tuan. Maka saya menerima apapun yang ditakdirkan oleh Tuan saya kepada hamba. Maka apapun kondisinya saat ini kita, entah itu sedang sakit, tidak punya uang, entah itu sedang paceklik, tidak punya teman, itu semuanya takdir. Dan kita itu hamba. Dan hamba itu hanya menerima. Itu maksudnya innalillah, kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun, maksudnya apa? Dan semua itu kita akan kembali kepada Allah dengan membawa pahala atau dosa. Kalau kita menyikapi dengan sabar, kita kembali kepada Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita menyikapi ujian musibah ini dengan tidak sabar, kita kembali kepada Allah membawa dosa. Sabar. Ya. Sabar itu berarti apa? Nah, sabar itu tidak mengeluh ya, tidak mengeluh. Kemarin sempat saya ceritakan ya, di Jawa itu ada kiai ya, kiai yang dikenal dengan kiai alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah.
Pak Kiai, ini token listrik hampir habis. Alhamdulillah gitu loh. Pak Kiai, ini berasnya sudah habis. Kiainya bilang alhamdulillah. Laporan lagi, laporan Pak Kiai, ada santri nih mau kabur loncat pagar kakinya patah. Apa kata Kiai? Alhamdulillah. Penuh syukur, ndak ada dia ndak bersyukur. Sampai suatu saat Kiai ini rombongan ke Jakarta. Ini dari Pati. Yang Pati kemarin ada pajak 250% ya. Ya. Akhirnya dibatalkan karena demo tadi ya, dibatalkan. Nah, dia rombongan ke Jakarta, itu kalau lewat Pantura, lewat Brebes tidak melewati tol, itu nanti akan melewati sungai besar. Nah, di situ warga itu biasanya mandi di situ, laki-laki perempuan. Pas saat lewat itu kebetulan sore, berarti banyak perempuan-perempuan juga lagi mandi di situ. Kemarin ya. Maka ketika lewat situ, orang-orang rombongan itu melihat ternyata wanita-wanita mandi di sungai. Mereka mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Gitu. Tapi Pak Kiainya kemudian juga lihat, Pak Kiainya beda, bukan astagfirullah tapi alhamdulillah, ya kayak alhamdulillah. Diprotes Pak Kiai kok alhamdulillah. Ini kan melihat aurat, ya. Ini bukan rezeki Pak Kiai kan gitu ya. Apa kata Kiainya? Iya. Ketika saya melihat wanita-wanita mandi, perempuan di situ kelihatan auratnya, saya teringat keluarga saya. Di rumah saya rumahnya bagus, ada kamar mandi yang tertutup. Aku teringat istri dan anak perempuan saya kalau mandi berarti aman, tidak terlihat seperti mereka. Maka aku bersyukur kepada Allah ketika mandi. Berarti alhamdulillah. Ya. Ini bukan modus ya, bukan modus. Ya, tidak boleh suudzon, ya, suudzon. Artinya apa? Ya, ini bagaimana orang itu menyikapi seperti tadi. Si Ibrahim bin Adam tadi, ketika dia bersyukur, ketika diberi dia berbagi, ketika tidak diberi, berarti kan musibah ya. Dia apa? Bersyukur, alhamdulillah. Karena justru mungkin kita itu berdoa kepada Allah minta ini tidak dipenuhi oleh Allah, itu yang terbaik bagi kita. Saya dulu kepengen jadi ini loh, jadi anggota DPR. Akhirnya enggak jadi. Mungkin kalau jadi anggota DPR malah didemo kan begitu kan? Dibakar rumahnya. Itu berarti baik ketika dia tidak menjadi anggota. Allah itu Maha tahu. Ya. Mungkin kita itu kalau sekarang jadi pejabat, ya itu akhirnya enggak ikut pengajian di sini tiap Ahad ya. Karena di sana terus kan begitu. Ya. Nah, maka di situ supaya kita itu dengan takdir kan kita sering berdoa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sabar dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Ya, pahala bagi orang yang bersabar dan beramal soleh dalam surat Ar-Ra'd 22, 23, 24. Itu nanti Allah akan beri balasan dengan namanya surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman salamun alaikum bima sabartum. Nanti ketika kita sudah masuk ke dalam surga, malaikat datang bertamu ke rumah kita. Malaikat yang datang. Tamunya malaikat. Ya, bukan tukang pajak, tamunya malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian. Itu di surga. Dan kita akan masuk surga bersama keluarganya. Ini apa? Pahala orang yang bersabar. Maka ketika capek itu harus sabar. Ketika lelah itu sabar. Nikmati saja. Kalau motivator kan nikmati proses gitu ya. Nikmati prosesnya. Para motivator kan seperti itu biasanya. Ya, tidak usah berpikir hasil, tapi nikmati prosesnya. Seperti itu.
Maka itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, supaya lelah kita itu mendapatkan pahala, pertama niatkan ibadah, yang kedua sabar. Sabar ini kunci. Bahkan kalau kita cuma ikhlas saja, tapi kalau tidak sabar, mungkin ikhlasnya cuma sehari 2 hari. Setelah itu tidak ikhlas lagi sudah. Maka perlu kesabaran. Sabar ibadah, sabar sholat 5 waktu, sabar membaca Al-Quran, sabar mengikuti majelis taklim. Itu kan perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, sudahlah bosan saya. Paling itu saja yang diceramahkan. Paling itu aja materi. Saya sudah tahu dalilnya, kan begitu. Kalau tidak sabar kan seperti itu. Maka yang ketiga adalah yaitu ridho. Ridho itu apa berarti ridho? Bahasa kita apa ridho? Ikhlas. Ya. Kalau ikhlas itu biasanya kaitannya dengan ibadah. Ya. Kalau ridho itu biasanya kaitannya dengan takdir. Ya kan? Ridho. Kamu saya kasih sedikit ridho enggak? Nah, kan gitu kan? Oh saya ridho, bukan saya ikhlas gitu ya. Kalau ikhlas itu biasanya kaitannya dengan ibadah amal itu ikhlas. Tapi kalau ridho kaitannya dengan apa? Takdir. Diberi rezeki sedikit, ridho. Diberi rezeki banyak, bersyukur. Dan begitu, bersyukur. Itu namanya ridho. Nah, maka sabar. Ridho itu berarti di atas sabar. Kalau tadi sabar itu di hati itu masih tidak enak. Tapi tidak sampai keluar itu namanya sabar. Tapi kalau ridho, hati itu sudah plong. Ya, sudah plong. Ada satu kisah ya, ada ridho terhadap ada kisah ya. Kalau ada KDRT ya, kalau perempuan ibu-ibu ada KDRT, maka kalau di dalam rumah tangga ada KDRT, itu perempuan itu sudah boleh untuk mengajukan talak, itu sudah boleh. Ya, karena KDRT ya, sudah boleh. Atau misalnya perempuannya suaminya ternyata sudah maksiat, melakukan dosa besar. Bagi perempuan ini juga sudah boleh untuk menerima, mengajukan cerai juga boleh. Tapi kalau mau bersabar itu lebih baik. Kalau mau bersabar. Ya, maka ada kisah di zaman Ibnu Taimiyah, ada ulama yang sezamannya. Dia itu punya istri. Tapi istrinya itu buruk. Cerewet, apalagi diatur tidak mau, ya. Kemudian sering bentak-bentak suami. Ada enggak ini yang suami istrinya sering bentak-bentak suami? Enggak ada ya? Ya. Istri solehah berarti. Ya. Gampang marah, ya kan? Pokoknya akhlaknya buruk. Akhirnya sama murid-muridnya dia bilang, Pak Kiai, Ustadz, engkau itu orang yang ahli ibadah, ilmunya baik, kemudian akhlaknya bagus, kok punya istri yang akhlaknya buruk? Sudah saatnya istri Anda itu dipecat dia. Berarti dia apa? Dikat, dicerai kan begitu. Biar nanti cari yang lain yang lebih bagus. Sabar. Apa kata suami tadi? Sobartu ala adza. Aku akan bersabar dengan akhlak istriku yang buruk. Jangan bersabar. Sabar. Walaupun untuk menceraikan sudah boleh nih, tapi sabar. Maka kemudian setelah 20 tahun berumah tangga, lahirlah seorang anak. Ternyata anaknya itu anak laki-laki yang soleh, ahli ibadah, ilmunya tinggi. Sampai kemudian dia menjabat seorang istri perempuan. Dan istrinya ini kagum dengan akhlak anak ustadz tadi. Kemudian bertanya, wahai mertua, apa sih rahasianya engkau mendidik anak sampai anak itu menjadi anak yang sangat soleh, anak ahli ibadah, kemudian menjadi ahli ilmu. Apa jawaban bapak tadi? Sobartu ala adza ummihi. Karena aku bersabar atas kelakuan buruk ibunya. Ya. Karena kesabaran dia menghadapi istrinya, akhirnya Allah beri pahala anaknya menjadi anak yang sangat soleh. Sabar.
Ya. Itu namanya ridho. Ya, ridho itu di atas sabar. Nah, maka bukankah kita sering berdoa apa? Berdoa apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, dan Islam sebagai agama. Kalau sudah ridho, sudah tidak usah protes, tidak usah mengeluh diberi ujian. Takdir buruk ya tidak protes, kan sudah raditu billahi robba. Apalagi sampai anarkis ya. Gimana? Tidak sampai. Jadi itu ya, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya lelah kita itu menjadi ibadah, tidak sia-sia, tidak mengantarkan kita kepada neraka. Maka supaya lelah kita menjadi ibadah ada 3 ya, sebelum kita melakukan pekerjaan atau amal. Pertama apa? Yaitu niat. Niatkan semua aktivitas kita untuk ibadah. Yang kedua sabar, dan yang ketiga ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan enggak ini Pak? Sudah? Oh enggak ada. Waktunya sudah habis. Ya. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan kita, dan nanti kita bisa mengamalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.